Tapi santai aja, kita ada Wikiloc. Kalau kita salah jalan, nah kita bisa balik lagi dulu, terus cari jalan yang tepat. Bismillah aja. Start trekking Batur via Culali ini ngingetin aku sama pendakian Semeru pas di summit attack-nya, karena ini sama banget sama Semeru, sama-sama berpasir dan berbatu juga. Ini udah kayak Semeru. Tuh lihat, ini nanjak banget loh ini, dan pasir-pasir. Ada jeep yang baru datang. Tadi ada 2 apa 3 gitu. Ya itu trip kayak gitu sih. Jasa trip kesini kalau cuma buat foto-foto udah keren banget. Udah kayak di Bromo tuh, pasir kan. Sama sih, pasirnya hitam kayak gini juga. Buat foto-foto bagus sih. Saya sendiri kesini nggak ada yang fotoin. Tripodku yang Takara tuh tak tinggal di rumah di Jawa. Ntar pengen tak kirim ke Bali buat supaya ntar kalau aku mendaki tuh biar kayak video-video yang sebelumnya gitu loh. Ada footage yang penuh effort. Nah ini yang lebih jelasnya lagi yang tak maksud tadi. Ini jalur-jalur sepatu ini. Pasti arahnya ke puncak dia. Kita ikutin aja. Batur miniatur Semeru. Batur miniatur Semeru. Batur miniatur Semeru. Sekarang ini aku nyampe di jalur dimana melewatin Punggungan, puncak Punggungan. Sebelah kanan dan kiri itu jurang. Ini kalau kepleset dikit sampai bawah, ulang lagi dari awal. Hati-hati. Kalau di samping kanan juga sama, ada jurangnya. Kalau kepleset, ulang lagi dari awal. Nah, ini bentar lagi mau sampai kawah hitam. Tuh kelihatan asap-asapnya. Itu kawah. Jadi jalur pendakian Gunung Batur yang agak open tuh via Pura Pasar Agung sama Culali nih. Sepertinya nggak ada hutannya sama sekali. Paling cuman pohon-pohon kecil kayak gini yang aku lewatin sekarang. Gimana nih, cobain semua apa gimana jalur pendakian Gunung Batur? Kemarin udah nyoba dari Pura Pasar Agung, dan ini sekarang yang aku lewatin via Culali. Masih ada lagi tapi aku lupa namanya. Gimana? Kapan-kapan gas lagi apa enggak? Komen. Sekarang aku udah sampai di kawah hitam Gunung Batur. Ini artinya kawah pertama dari jalur Culali. Di ketinggian 1400. Sekarang setengah 8, matahari udah terik. Cuaca suhu dingin tapi dihangatkan oleh sinar matahari, bukan dihangatkan oleh
pelukanmu. Astaga. Kawah hitam ini ada beberapa spot yang masih mengeluarkan asap belerang. Ada 1, 2, 3. Ada 3 spot, dan spot paling banyak mengeluarkan asap ini dia di belakangku pas. Banyak banget ya, ada batu-batu kuning, putih gitu. Artinya gunung ini masih aktif, konco-konco. Kayaknya ini bakal jadi jalur favoritku di Gunung Batur ini karena bagus banget view-nya. Mulai dari trek berpasir dengan view yang landscape yang luas, kemudian jalan kurang lebih setengah jam, lalu mendapati ada kawah hitam ini. Bisa juga buat foto-foto, bagus banget. Tuh ada batu di sana, bisa juga buat spot foto. Dan kayaknya ini aku mau, ini kayak kan tanah yang kita pijak ini itu tuh kayak melingkar gitu di kalderanya. Jadi aku harus balik lagi ke arah tadi untuk melanjutkan menuju arah puncak. Begitu ceritanya. Wah, jadi setelah melewati kawah tadi, kita dihadapkan sama trek yang ini cuman lebarnya sekitar setengah meter doang. Dan di sebelah kiri langsung jurang, sebelah kanan bukit. Jadi harus ekstra hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Aku selalu terkejut sama jalur-jalur trek-trek yang ada di Batur via Culali ini, karena kan dia banyak bukit-bukit gitu, banyak punggungan-punggungan gitu. Jadi kita tuh nggak bisa ngelihat trek yang mau kita lewatin selanjutnya gitu loh. Walaupun sebelah kanan kiri viewnya open banget, tapi karena kita lewatnya selalu di punggungan gitu, jadi terkejut aja terus. Surprise mother father terus. Gue masih melewati setengah meter jalur yang cukup ekstrim. Tuh, lagi-lagi ini treknya cukup menantang banget. Ini cuman dilihat aja udah kayak mau bergerak tuh agak mager gitu loh. Jadi harus butuh niat yang banyak ini buat ngelewatin trek ini. Karena dari tanah yang kita pijak sampai ujungnya itu kelihatan gitu. Pasir terus, pasir kerikil. Habis ini batu-batuan. Selanjutnya nggak tahu karena di atas sudah ketutupan, nggak kelihatan jalurnya. Surprise lagi. Sekarang aku udah copot jaket karena udah mulai gerah. Udah jalan sejam lebih. Sekarang udah sampai di trek bebatuan. Dan harus merangkak. Tak liatin treknya. Nih kayak gini. Full bebatuan sekarang. Tapi nggak tahu selanjutnya apa nih. Masih bebatuan lagi atau pasir lagi. Kita melewati, di tengah-tengah asap belerang. Wah, ini ya kalau ada yang motoin keren banget nih. Di tengah sini nih ada yang moto
fotoin, gak ada tripod, susah. Baunya nggak terlalu menyengat, jadi masih aman tanpa buff, tanpa masker, tanpa respirator. Kalau yang di Ijen dulu itu, wah gila, asapnya nyengat banget, sampai sesak nafas tuh. Yang ini asapnya cuman hangat sih, dan baunya lebih ke netral dia, nggak terlalu nyengat. Akhirnya sampai juga di puncak Batur 17 mdpl yang kedua kalinya. Yang dulu via Pura Pasar Agung, sekarang via Culali. Sampai di puncak Gunung Batur. Sekarang jam setengah 9. Total berarti aku naik dari bawah ke atas sampai puncak 2 jam. Untuk jarak tempuhnya kalau via Culali ini dari bawah ke atas totalnya 3,1 kilo. Kalau kemarin yang via Pura Pasar Agung itu lebih singkat, cuman sekitar 1,8 sampai puncak. Jalur Culali ini punya keistimewaannya sendiri karena dia banyak banget varian treknya, mulai dari pasir hitam, kemudian pasir kerikil, terus ada kawah-kawah, dan melewati asap-asap belerang langsung di tengah-tengah trek kayak gitu. Terus ada sabananya juga, dan tempat campnya sangat luas. Ini recommended buat camp itu di jalur Culali ini. Kalau kemarin dari Pura Pasar Agung itu sepertinya hampir tidak ada tempat untuk camp kecuali di kawah yang bawah tuh, yang ada kayak gapuranya gitu. Dan aku juga nggak tahu di situ boleh camp atau enggak. Tapi kalau di Culali ini boleh camp. Tadi juga banyak tenda-tenda orang-orang buat camp gitu. Dan setelah dari situ tempat camp itu kemudian nanjak lagi. Ini tanjakan paling istimewa untuk sampai ke puncaknya. Jadi ngelewatin tanjakan itu butuh waktu setengah jam aku tadi. Istimewa banget. Tapi setelah selesai itu langsung di puncak dah. Mantap. Misal kalau kalian tanya, Bang, kalau setiap jalur tuh bisa mencapai semua titik apa enggak di puncak nih? Menurut asumsiku tuh bisa, tapi aku belum pernah nyoba karena aku malas aja karena jauh. Bisa karena tadi ada yang naik dari Culali juga, terus dia ke puncak yang dari via Pura Pasar Agung. Bisa kok, tapi jalannya sangat sempit. Treknya cuman setengah meter lah kayak yang tadi. Tapi ini lebih ekstrim, lebih berbahaya karena dia di puncaknya gitu. Kiri kanan langsung jurang dalam banget. Jadi kalau mau nyebrang ke puncak yang lain, hati-hati banget harus. Sekarang udah kabut,
udah naik nih, udah mulai ketutup semua. Danau Batur juga nggak kelihatan dikit doang. Aku bakal makan minum dulu di sini, istirahat mungkin 10 menit 15 menit, habis itu langsung turun. Yo, kalau dipikir-pikir Gunung Batur via Culali ini mirip sama perahu via Wates lebih tepatnya, karena dia kayak ada bukit-bukit mungil-mungil gitu, kita lihat habis. Mungkin kalau musim hujan ini bukitnya jadi hijau-hijau gitu, bagus banget. Yo, sekarang jam 9. Aku udah makan, udah minum, dan udah ngambil footage tadi di puncak. Sekarang aku mau turun. Yo, aku baru sampai di parkiran lagi. Sekarang jam 10. Ini trik-triknya panas banget. Aku mau langsung aja balik ke kosan. Perjalanan 2 jam lagi. Part paling aku suka pada pendakian kali ini pas ngelewatin kayak punggungan gitu yang treknya berpasir, mirip Semeru lah, punggungan gitu, terus samping kanan kiri jurang. Wah, itu keren banget. Aku suka part itu. Kemudian yang kedua aku suka yang di kawah, yang di bawah tuh yang ada belerang-belerang itu aku suka. Bagus juga buat foto-foto. Terus overall jadi pendakian ini tuh via Culali, Gunung Batur via Culali ini awalnya ngelewatin pasir hitam gitu, Black Lava namanya. Kalau pagi masih sepi, kalau udah siang kayak gini macam sekarang nih biasanya dipakai buat main motocross sama komunitas gitu. Terus setelah ngelewatin pasir hitam ketemu kawah satu yang ada belerang-belerangnya tadi, terus ada punggungan Semeru. Aku manggilnya punggungan Semeru. Itu terus kemudian ada bukit-bukit Teletubbies macam perahu yang tadi tuh, itu juga bagus. Kemudian ada tanjakan cinta, asik. Tanjakan sebelum di puncak tuh, itu tanjakan paling menyiksa, tapi setelah itu bagus puncaknya. Aku dulu udah pernah ke Batur tapi lewat Pura Pasar Agung, jadi kayak udah tahu puncaknya gitu. Kalau mau menjelajah seluruh kaldera, seluruh puncak, seluruh titik di puncak Gunung Batur tuh itu bisa. Kalian bisa melipir gitu, tapi agak bahaya, jadi harus hati-hati karena treknya cuman sempit banget, batu-batuan. Kalau kalian nggak fokus, kemudian kecapean, nggak seimbang, atau ada hal-hal yang apes, tidak sengaja kesandung gitu, jadi harus hati-hati banget karena samping kanan kiri udah jurang dalam tuh. Oke, cukup segitu aja konco-konco video pendakian Gunung Batur via Culali pada kesempatan kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, kalian tahu kan harus ngapain. Sampai jumpa di episode selanjutnya, bye bye.